Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Pak Humaydi di sini bicara mengenai ulama perempuan Banjar yang tentunya luar biasa tadi sudah disebutkan. Sebelum kita bahas kembali untuk mereview nama-nama yang tadi sudah luar biasa sebenarnya disebutkan, tapi artinya kan juga di sini bicara mengenai pola asuh, pola didik yang begitu luar biasa ditanamkan dalam keluarga sehingga kembali mencetak sampai kepada seluruh keturunannya. Bagaimana sebenarnya cara mungkin kalau kalau orang dari kita semua deh untuk kemudian juga meniru sebenarnya bagaimana cara untuk mengasuh? Kalau saya lihat tuh memang Arsyad Al-Banjari itu dia menjadikan rumah tangga itu sebagai soko guru pendidikan. Makanya dia bagaimana mendahulukan keluarganya ini untuk jadi teladan gitu kan. Lalu yang lain-lain seperti sekolah formal pesantrennya itu gitu ya, kemudian lalu lingkungan, nah itu bersinergi antara ketiganya tuh. Jadi tetap dia menjadikan rumah tangga sebagai soko guru. Model kayak pondok itu kan tambahan aja, kemudian lingkungan mengajar tambahan saja. Jadi artinya sekolah formal tidak dijadikan sebagai hal yang utama, namun diutamakan adalah keluarga tadi, keluarga. Proses pendidikannya. Ya, kita sekarang ini kan udah pasrah bulat dengan sekolah. Nah kalau beliau enggak, jadi dididik sendiri, anak cucunya tuh kan harus pokoknya ada dengan dia gitu ya. Nah kita mungkin sekarang nggak sempat seperti itu, nggak sempat sibuk kerja macam-macam. Betul. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai ulama perempuan Banjar, di luar dari tadi yang disebutkan pasti banyak ya Pak ya, yang sebenarnya juga hadir istrinya kan, lalu anak cucunya gitu kan. Nah cuma yang akhir-akhir ini kita pernah punya ulama perempuan, mungkin bukan dari keturunan gitu ya, tapi mungkin dari ormas. Ada dulu zaman pergerakan itu namanya Aluh Idut, itu tokoh perempuan, ulama perempuan di Syarikat Islam gitu ya. Lalu ada Asmah Sahruni gitu ya. Nah itu di Muslimat NU dia sudah sampai level nasional dikenal. Jadi ketua Muslimat NU se-Indonesia, Asmah Sahruni itu. Nah, dan luar biasa kiprahnya sekali lagi. Luar biasa kiprahnya dia, bagaimana bisa memimpin ya Muslimat NU se-Indonesia itu ya. Betul. Dan organisasi yang sangat besar yang terkenal. Betul. Artinya tidak juga diragukan keilmuan. Itu orang Kandangan itu dia, bukan orang Martapura. Tapi nggak tahu ya kalau ada garis saja, saya nggak pernah meneliti juga. Kadang-kadang kalau kita menelusuri bisa jadi juga gitu ya, karena sebaran keturunan Datuk Kelampay ini ada di mana-mana. Makanya di Taniran itu kan, nah itu keturunannya. Ada di Belimau, Ahmad. Lalu ada di Amuntai, hampir semuanya di Kalimantan ini ada. Keturunannya bisa jadi juga gitu ya, dia punya garis keturunan ke sana. Lalu kalau yang akhir-akhir ini ada penelitian dari Pusat Studi Gender dan Anak UIN Antasari dalam situasi COVID. Kemudian mungkin dengan dana yang ada gitu ya, tapi dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi akhirnya cuma semacam penelitian yang sekilas. Mereka bisa melakukan itu cuma di 3 daerah, baru Kota Maria Banjarmasin, kemudian Rantau, kemudian Banjarbaru. Nah itu sudah terhimpun banyak di Banjarmasin ini 16 orang ulama perempuan ya, yang lengkap gitu ya, profil macam-macamnya itu. Itu katanya belum separuh lagi itu, karena mana laporan deadline-nya ya. Nah, kemudian ada di Rantau. Berapa mungkin sejumlah itu juga, Banjarbaru seperti itu juga. Nah, luar biasa ternyata setelah diteliti dengan waktu yang begitu singkat, sudah begitu singkat saja ternyata sudah begitu banyak. Sudah begitu banyak himpunannya. Nah cuma dia nggak mau mengasih tahu siapa nama-nama. Kan ada panggilan ya untuk ulama Banjar yang aktif tuh ya, biasanya sebutannya bukan seperti kalau untuk laki-laki kan tuan guru, betul, mualim, betul, syekh, atau alimul alamah gitu ya. Nah kalau perempuan ini biasa disebut munyakada ibu, ustazah. Nah itu aja. Saya kenal ada beberapa namanya Rusmini Hanil gitu ya, terkenal kan itu ya, yang untuk konteks sekarang walaupun beliau masih sudah senior. Nah itu sudah ada kategori yang umur berapa ulamanya itu sampai ke generasi mudanya.
Saya pernah juga mengenal tidak semata-mata tingkat ya. Jadi ulama tuh kalau dikategorikan tuh ada ulama yang mubalik. Mubalik ini kan yang cuma berdakwah di majelis-majelis tuh ya. Ya. Mungkin ilmunya tuh pengetahuan agamanya tidak terlalu dalam gitu ya. Cukup beberapa ayat, lalu pintar retorika, pidato, ya sudah bisa jadi ulama mubalik gitu. Lalu ada ulama mursyid. Nah, ulama mursyid ini mungkin agak lebih mendalam pengetahuan agamanya. Karena terutama ulama mursyid ini kan harus bisa melahirkan model anak-anak yang unggul gitu ya. Nah, ini di dunia pendidikan. Saya kira banyak. Jadi guru-guru agama yang ada di madrasah, di pesantren, di sekolah, itu termasuk ulama mursyid itu. Ya. Yang perempuan kan masuk seperti itu juga saya kira. Lalu ada ulama yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Mungkin seperti Asad Al-Banjari ya. Ya. Ulama yang tafakuh fiddin. Jadi dia menguasai seluruh secara komprehensif keilmuan Islam itu. Dengan perkembangan terbaru gitu ya. Sehingga dia bisa, nah saya kira ulama-ulama perempuan itu kategorinya seperti itu juga. Baik. Ada ulama yang mubalik perempuan ini, ada ulama yang mursyid, ada ulama yang tafakuh fiddin. Dan kita tunggu saja hasil penelitian itu keluar gitu ya. Ya, dan tentunya juga ini menjadi edukasi sebenarnya bagi masyarakat bahwa ketika kita sudah mulai mengetahui, siapa tahu juga menjadi semacam untuk tempat kita ziarah dan lain sebagainya. Nah, dengan banyaknya ternyata ulama-ulama perempuan, bagaimana sebenarnya masyarakat untuk bisa mengambil sikap akan hal ini, Pak? Ya, saya kira ini perkembangan bagus ya. Karena sekarang mungkin majelis-majelis itu banyak jemaahnya perempuan gitu ya. Wajar kalau umpamanya ulama-ulama perempuannya juga banyak gitu kan, banyak melahirkan itu ya. Jadi ada yang tingkatnya seperti yang saya bilang tadi, hanya tingkat mubalik sampai tingkat mursyid, lalu tingkat tafakuh fiddin gitu ya. Tapi mungkin nanti akan lebih banyak lagi gitu ya, lebih banyak lagi. Nah, sehingga bisa jadi suatu saat ulama-ulama laki-laki ini agak tersingkir ya. Hanya mungkin ke posisi untuk mengajarkan laki-laki saja gitu ya. Bisa jadi seperti itu maksudnya kan. Akan ada penyesuaian gitu ya. Mungkin tidak lagi umpamanya dia akan rutin di majelis itu, nggak bisa. Mungkin akan bergantian dengan ulama perempuan gitu ya. Betul. Nah, ini siap-siap ulama laki-laki ini ya untuk agak tergeser sedikit ya anunya. Tapi sebenarnya bukan berarti juga dalam hal ini perempuan untuk mendominasi dari segi kekuasaannya tadi, Pak, tapi dominasi dalam hal jumlah maksudnya dalam hal ini. Nah, ini kan bicara mengenai ulama perempuan Banjar yang hari ini begitu banyak ternyata, namun begitu banyak juga yang makamnya, kemudian juga di area sekitarnya. Tokoh sejarahnya. Jadi mereka tuh punya memang dorongan motif tinggi untuk jadi ulama tuh. Karena ternyata kita memunculkan tokoh-tokoh sejarah itu ya, itu bisa memotivasi mereka. Betul. Nah, bicara mengenai area sekitar makam yang kemudian juga perlunya ada perhatian. Saya yakin tidak semua dari makam yang tadi disebutkan ini juga memiliki semacam fasilitas yang sebenarnya dan seharusnya. Sejauh mana peranan pemerintah atau pihak swasta dalam hal ini untuk ibaratnya kan kalau kita bicara mengenai adab dalam berziarah dan sebagainya, kita pasti tahu untuk hal itu. Tapi sejauh mana sebenarnya untuk proses perbaikan dan tentunya ini, apakah juga ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan? Ya, saya kira bagus sekali ya, setiap yang tempat keramat itu ada tulisan biografi tokohnya itu. Jadi orang tidak gramyang, ini siapa sih gitu ya. Nah, saya kira setiap itu ada bahasanya, mungkin manakibnya lah gitu kan. Lalu kita membaca manakibnya itu. Jadi orang dengan membaca manakibnya itu mungkin lebih agak bagus peneladanannya itu ya. Nah, gitu ya. Tidak yang keramah-keramahnya. Sebagaimana perjalanan dia berproses menjadi itu ya diikuti. Betul. Terus kita salah satu yang harus kalau mau dijadikan wisata religius itu salah satu untuk dibuat gitu ya. Itu. Baik. Karena ibaratnya
kalau foto kan jarang Pak ya, Iya. bahkan mungkin sama sekali tidak tersedia di Iya. area makam. Tapi setidaknya mungkin biografi atau manakib tadi Iya, yang kemudian itu juga dia. diperlukan oleh para wisatawan. Terakhir yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan banyaknya sebenarnya ulama perempuan Banjar di hari ini yang kita kenal dengan berbagai daerah dan Iya. makamnya, sehingga ternyata perempuan pun juga mampu Iya. memiliki kecerdasan yang luar biasa terutama dalam ilmu agama. Iya, iya. Saya kira memang itu kan baru 3 daerah ya. Kalau sampai seluruh kabupaten saya kira lebih banyak lagi. Saya pernah menemukan ada, bahkan ini di luar kebiasaan ulama ya, dia ulama pimpinan jamaah tarekat perempuan. Jadi tarekat itu asalnya ayahnya Ahmad Nawawi namanya gitu di Pelihar itu ya. Kemudian rupanya tak ada murid atau keturunannya yang bisa mewakili kecuali yang perempuan anaknya itu. Akhirnya perempuan itu jadi mursyid tarekat, mursidah gitu ya. Ya. Jarang-jarang ada seorang perempuan yang jadi mursidah itu. Mursyid itu. Saya kira mungkin hampir se-Indonesia hampir nggak ada. Kalimantan aja satu-satunya yang dipelihara itu. Masya Allah. Dipelihari posisi. Pelihari. Tapi Baik. sekarang sudah meninggal, orangnya turun ke menantunya. Boleh disebutkan Tapi namanya? pernah ada kan, pernah. Namanya? Rasanya saya lupa namanya, Bahjah apa ya namanya itu ya. Saya lupa namanya. Tapi adanya di Pelihari dan Pelihari. mungkin itu juga Kampung menjadi Jawa itu ya. bagian yang harusnya kita ketahui Pak ya. Iya, Dan jadi memang kita banyak menggali sejarah lagi yang ulama perempuan ya yang Ya. mungkin belum kita, terutama keturunan Datuk Klaiman itu banyak. baik, baik. Dari istrinya, dari anak cucunya, nah itu banyak lagi. Baik, luar biasa, Masya Allah. Nah, dengan hadirnya Bapak sendiri, Alhamdulillah hari ini siapa tahu membuka kecintaan kita kepada para ulama kembali lagi, dan kemudian juga untuk menambah hal-hal yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya, Ya, untuk ya. insya Allah bisa menjadikan ilmu ke depan. Terima kasih Pak Ya, Humaydi ya, yang sudah sama-sama. hadir Ya, ya. di Studio Duta TV. Semoga dari apa yang disampaikan membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah, dan terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.